Hiromisinya mengatakan bahwa susu itu makanan terburuk buat manusia, susu sapi itu. Diikuti oleh Dahlan Iskan, bikin dia itu di blognya bahwa susu sapi untuk bayi sapi. Lah, sekarang saya langsung menentang keras ke Hiromisinya karena saya baru baca sepotong, gitu ya. Kalau apa yang dikatakan oleh Allah nggak mungkin ada salahnya. Yang salah itu kitanya, manusianya. Ya, saya katakan misalnya itu Allah itu mengatakan bahwa disediakan menciptakan biji-bijian dan buah-buahan untuk manusia. Ya, padi misalnya, kalau kita telan gabahnya gimana? Jagung pipil itu kita telan gitu. Karena kan kalau jagung pipil ditelan begitu saja kan alamiah. Itu alamiah untuk yang tidak menggunakan akal. Padahal agama itu adalah untuk orang yang berakal. Nah, itulah terjadi kalau kita menganggap diri kita sama dengan ayam, ya dapat jagung ditelan aja. Tapi ayam kan sudah diciptakan oleh Allah itu punya peralatannya sendiri untuk menghancurkan jagung pipil itu. Manusia untuk menjadikan jagung sebagai makanan yang bisa dicerna, alatnya itu kan ini, ya, yang dulu diterjemahkan menjadi panci, air, api dan sebagainya, gitu. Nah, jadi ketika Hiromisinya mengatakan begitu, saya menentang. Tapi sesudah saya pelajari lagi bukunya, ternyata yang dikatakan oleh Hiromisinya itu benar. Itu bahwa susu itu makanan terburuk adalah susu komersial yang sudah ada di toko-toko supermarket. Apalagi yang sudah dijadikan susu aking, susu bubuk. Saya nyebutnya susu aking. Itu hancur-hancuran sama sekali. Nah, apa perangkat tambahan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah susu? Ya kefir ini, kefir grain. Dengan diolah dengan kefir, susu yang sudah jadi susu aking berubah lagi menjadi susu yang potensial untuk kesehatan kita. Kemudian kalau yang lain-lain, buah-buahan, biji-bijian, itu kan ada cara ngolahnya sendiri, ya. Karena manusia diberi akal. Jadi jangan asal-asalan itu tidak alamiah, itu segala macamnya. Yang namanya alamiah itu apa? Kadang-kadang gitu ya. Di dalam perut kita yang didesain oleh Allah itu adalah di dalam usus halus maupun usus besar itu sarang bakteri. Kurang lebih 50 triliun bakteri itu harus itu ada di perut kita. Tapi sekali kita masuk ke rumah sakit, diopname apalagi dioperasi, dijejali antibiotik, habis itu semua. Jadilah kita penyakitan macam-macam. Oleh kefir, flora tubuh itu dikembalikan. Oke, itu tentang susu terlambatnya untuk masalah ini cara mengukur BJ susu dan kualitas susu. Oke, tentang susu dulu itu, belum ke yang lain-lain dulu, tentang susu dulu. Ada pertanyaan, Mangga? Pak, kalau misalnya susu itu kan kadang ada yang sering dibekukan atau kolostrum sering dibekukan, itu apa mengurangi kualitas susunya? Kenapa? Di freezer dibekukan itu susunya, susu atau kolostrum dibekukan, nah, apa mengurangi kualitas susunya dari enzim-enzim tersebut? Begitu terjadi perlakuan pendinginan itu sebetulnya kualitas itu berubah, ya. Tapi perubahannya itu relatif kecil lah kalau diurus dengan benar. Nah, menurun kualitasnya, apalagi kalau dibekukan dalam waktu yang lama.
Kalau dibekukannya 1-2 hari saja kualitas sudah menurun lah, barang 3-5%. Tapi masih lumayan gitu ya, daripada dibandingkan dengan yang lain. Kualitas kolostrum tinggal 30% saja, itu masih jauh lebih bagus daripada susu. Padahal susu itu adalah satu substansi yang secara kesehatan, apabila digunakannya dengan benar, itu sudah luar biasa. Kolostrum itu udah nggak ada lawan. Kadang-kadang ada yang sakitnya itu parah, kemudian saya beli kolostrum dan tidak berhasil. Ya itu berarti memang Allah berkehendak lain. Sekarang itu bayangkan itu kolostrum itu begini. Ini setengah gurauan pasir yang sering saya berikan. Ketika sapi itu melahirkan, bayi sapi itu tidak punya kekuatan antibodi sama sekali. Kena penyakit sedikit saja dia itu akan segera mati. Beda dengan bayi manusia. Bayi manusia itu ketika lahir masih punya antibodi, punya daya tahan terhadap penyakit. Tapi 1 jam sesudah si bayi sapi itu diberi 2 liter kolostrum, dia tidak bisa bangkit, bisa begitu. Segitu kekuatannya kolostrum itu dia. Padahal bayangkan faktornya. Bayi manusia nggak dikasih kolostrum masih bisa bertahan walaupun kesehatannya terunda. Tapi melahirkannya di tempat bersih. Coba kalau bayi sapi itu melahirkannya di Hermina, ya itu wah itu lebih hebat lagi. Ini di tempat segitu kotor bisa begitu. Jadi kolostrum itu sudah benar-benar. Tapi disebut obat juga bukan, karena tetap statusnya makanan. Kasus obat itu kan kelebihan sedikit aja overdosis, itu bisa berbahaya sekali kalau obat. Kalau kolostrum enggak. Pernah kejadian begini, ada pejabat dari Pusri Palembang datang ke Bandung, dia itu diabetes, gula darahnya sudah di atas 400. Karena datang hari Minggu.